Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Salah satu yang dijanjikan Nabi dari aktivitas sholat subuh terutama berjamaah adalah dijauhkan dari sifat kemunafikan. Insya Allah kita akan terhindar dari sifat buruk itu. Dan saya masih tetap akan menyampaikan tentang syukur kita, kewajiban kita bersyukur, apalagi dengan beberapa informasi yang disampaikan oleh beberapa kawan. Kebetulan hari Minggu kemarin, Pak, atau hari Minggu sebelumnya lupa saya ngaji di Jakarta di satu komunitas, namanya Komunitas Sebul, alumni 11 Bulungan tahun 74. Jadi rata-rata 65 ke atas lah ini pesertanya. Salah satu alumni itu adalah seorang jenderal bintang 1 yang ikut hadir ngaji, purnawirawan, yang dari beliau lah saya mendapatkan informasi bahwa sekian ratus para jenderal purnawirawan, sekian puluh kolonel menandatangani semacam petisi. Jadi beliau sedang menyampaikan saya, Ustadz, Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja. Oh gitu Pak, itu apa? Nih, beberapa minggu ini di luar kan kita mendengar info seperti itu. Kenapa ini saya sampaikan? Insya Allah dalam kondisi apapun kita akan tetap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini tadi diberitahu seseorang, Ustadz nyungkeun doana, ada jamaah masjid kita nih yang sedang baru saja dioperasi hari Selasa kemarin. Jadi sedang di rumah sakit. Yang biasa sholat di sini Pak, nih kurang lebih. Anaknya juga yang 2 yang kecil itu. Anaknya kemarin saya lihat ketemu di ngaji sore. Pamit rapat mana Aminata Asep yang sehari-hari itu di warung di dekat Kalam Kudus di situ. Dioperasi karena bocor lambung kalau salah. Bocor lambung. Mungkin doana apa. Dan kita semua juga nih yang sedang sakit, yang didiagnosa terkena stroke dan lain sebagainya, didiagnosa apapun sakit. Saya sepakat tuh dengan tiap Jumat, katanya tiap Jumatnya oleh Ketua DKM diminta kita doa. Nah sekarang saya ngajak kita berdoa untuk kawan-kawan kita yang sedang sakit, untuk saudara kita yang sedang sakit, untuk jamaah Al-Kausar yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan dari sakitnya. Barang Pak, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihim anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar informasi sahabatnya sakit. Mudah-mudahan doa itu juga jadi wasilah Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kepada semua yang tadi kita doakan, sehingga bisa tetap melaksanakan aktivitas ibadah. Karena ibadah kita kepada Allah, terutama ibadah jawarih, ibadah fisik yang kita lakukan, itu adalah wujud syukur kita. Bekerja kita, jadi apapun, sebagai apapun kita bekerja, itu juga wujud syukur kita pada Allah. Kata Al-Quran,
ketika menyuruh kepada keluarga Daud, ya ala Dawuda syukran, wahai keluarga Daud bersyukurlah. Sebelumnya menyebutkan ya ala Dawuda i'malu dalam surat yang lain, syukran, wahai keluarga Daud beraktivitaslah, berikhtiarlah, beramal solehlah, syukran sebagai wujud syukur. Karena itu kita review materi kita Sabtu kemarin, apa syukur itu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, asyukru zuhuru athari nikmatallahi ala lisani abdi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Ini mencakup hampir semua penjelasan syukur beliau itu. Syukur itu menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Kan satu-satunya yang diperintahkan Al-Quran untuk dibicarakan itu adalah nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu perintah Al-Quran. Pakai fi'il amr. Fahaddits. Wal amru, dan dalam penjelasan kaidah bahasa Arab, kalau ada al-amru dalam ayat Quran itu lil wujub, artinya wajib untuk kita lakukan. Itu perintah Al-Quran tuh. Karena yang lebih sering dibicarakan itu oleh kita adalah keluhan. Ayeuna teh nya harga-harga naik wae. Emas, kalau nggak salah 2 juta katanya emas tuh. Oh subhanallah. Tapi kalau harga emas sudah demikian tinggi, itu menunjukkan memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Abdi emas murah teu kabeli, kemudian emas luhur. Tapi harus bersyukur bisa jalani hidup. Syukur itu menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya ala lisani abdi, melalui lisan yang memang diucapkan, sana'an wa'tirafan, ada pujian, ada pengakuan bahwa ia sudah dapat nikmat, sehingga ketemu siapapun dalam kondisi apapun selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya nanya sama Pak Hikmat damang, alhamdulillah hirup kene, alhamdulillah masih diberikan kehidupan sebagainya. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, hatinya dipenuhi dengan kesaksian dan kecintaan pada Allah. Alhamdulillah, yang memberikan kita hidup ini kan Allah. Dan jawarihihi, organ tubuhnya itu inqiyadan wa ta'atan, kepatuhan, ketaatan. Kemarin saya sebutkan betapa baiknya Allah. Malu kalau kemudian kita sadar betul bahwa seluruh yang kita sandang, kita gunakan, kita manfaatkan ini dari Allah, dan kita tidak mau bersyukur, malu kita. Anak-anak kita saja sejak kecil kita latih, ketika dikasih sesuatu oleh seseorang bilang apa? Makasih gitu. Anak-anak kita dilatih. Sementara kita yang melatihnya sulit untuk bisa patuh taat pada Allah, malu gitu. Jamaah yang Allah muliakan, karena itu hati-hati dengan mengeluh tentang kesulitan hidup. Mengeluh tentang kesulitan hidup itu indikator kita kesulitan bersyukur, sekaligus peluang akrab dengan setan. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpah, janji, komitmen iblis laknatullah alaih, induk dari segala setan, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah mengusirnya dari surga, menetapkannya sebagai kelompok yang kafir. Kata iblis laknatullah alaih, karena engkau telah menyesatkanku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, pasti manusia yang jadi penyebab aku disesatkan Allah, kan kuhalangi mereka dari jalan yang lurus.
akan kudatangi mereka dari depan, kan kudatangi mereka dari belakang, kan kudatangi mereka dari samping kiri, samping kanan, dan engkau ya Rabb tidak akan menemukan mayoritas mereka bersyukur. Ngeluh, mayoritas tidak bersyukur. Dalam saya lupa nih sumbernya, dalam satu kitab tafsir ketika menjelaskan ayat ke-17, setan akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan kiri, dimaknai seperti ini. Dari depan itu adalah orang yang mengajak, yang kemudian kita hormati karena posisinya lebih terhormat, lebih senior, lebih berilmu di depan kita. Para pemimpin kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang di depan kita. Boleh jadi satu waktu dia menjadi wujud setan yang mengajak kita menjauhkan diri dari siratal mustaqim, dari jalan Allah yang lurus. Yang kedua, dari belakang kita, orang yang mensupport, mendorong. Boleh jadi dia adalah anak-anak kita, boleh jadi adalah follower kita, boleh jadi adalah orang-orang yang supporter kita, terus nyurung-nyurung. Sekarang kan sering ungkapan begitu. Baru paharangang seetik, tunggul, gaplok itu dari belakang. Hati-hati nih dengan orang-orang yang jadi pengikut kita. Boleh jadi karena dorongannya lah kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Boleh jadi anak kita, boleh jadi pembantu kita, boleh jadi bawahan kita. Dari samping kanan, samping kiri adalah teman, sahabat. Boleh jadi istri kita, boleh jadi pasangan kita, boleh jadi orang-orang yang selama ini kemudian kita percaya. Pendek kata, tidak ada satupun ruang yang steril dari upaya setan untuk menjauhkan kita dari satu penjelasannya, dari bersyukur pada Allah. Ngeluh saja hidup kita. Cuma dua yang tidak disebutkan dalam Al-Quran setan akan datang, yaitu dari atas, dari bawah. Dari atas adalah simbol Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat petunjuknya, karena itu persering untuk menengadahkan wajah ke atas, mengangkat tangan dan memohon kepadanya petunjuk. Dari bawah adalah simbol ketundukan, karena itu persering bersujud memohon petunjuk Allah, berbisik katanya di bumi supaya didengar yang di langit. Kalau ke atas bermunajat makin sering kita gunakan, ke bawah bersikap tawadu dan tadarru. Kalau tawadu itu kan rendah hati, humble. Kalau tadarru itu merendahkan diri kepada Allah. Kepada Allah itu dua-duanya. Kalau kepada makhluk kan kita disuruh tawadu, tidak tadarru. Tapi kepada Allah tadarruan wa khufyah, dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Anda bisa bayangkan bahwa apa yang Allah muliakan, kaki kita itu kan sebagai simbol bahwa kita menjejak bumi, melangkah di tempat yang terendah. Satu waktu kepala kita tempat segala kepongahan berada, karena disinilah kemampuan berpikir, analitis dan lain sebagainya. Kita rendahkan serendah-rendahnya sejajar dengan kaki. Tadarruan, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kalau kepada Allah memang harus serendah-rendahnya. Itulah dua kondisi di mana peluang setan untuk akrab dengan kita jauh. Orang yang rajin bermunajat dan yang rajin merendahkan dirinya pada Allah. Masuknya dari pintu keluhan. Karena itu ada hadis, saya tidak kutip hadisnya. Janganlah mengucapkan ketika sudah melakukan satu, lamun mah mun kamari mah ku urang di ini kan. Menyesali yang sudah dilakukan itu membuat seolah-olah kita tidak bisa menerima takdir. Coba mun boga budak teh awewe henteu lalaki. Kalau punya awewe coba mun budak teh lalaki. Kalau sudah punya istri hiji-hijina si eta, coba lamun lain si eta. Itu kan jadi bermasalah luar biasa dalam aktivitas hidup yang kita jalani. Kemudian kita
belajar dari orang-orang luar biasa yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup mereka, sehingga untaian doa-doa mereka ketika bersyukur itu demikian indah, seperti dilakukan Nabi Sulaiman. Ini jadi wiridan santri saya di pesantren setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib, sobahan wa masaan, bukrotan wa asila kalau istilah Quran. Fatabassama dohikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Jadi ketika Sulaiman sudah jadi raja, membawa sekian ratus pasukannya melalui satu tempat, tiba-tiba Sulaiman menyuruh berhenti pasukannya, karena kata Sulaiman semut dan seluruh pasukannya sedang bersembunyi supaya tidak terinjak-injak oleh kita. Karena itu tahan dulu biar mereka selesai membereskan dirinya. Karena Nabi Sulaiman mendengar Raja Semut menyuruh kepada semua rakyatnya untuk segera mengungsi, berlindung. Sulaiman dan pasukannya akan lewat dan mereka tidak tahu, bisa jadi menginjak-injak kita. Kalau bapak-bapak baca tafsir ulama tasawuf seperti Ibnu Arabi membahas ayat ini, itu demikian luar biasa Pak, tanggung jawab kita kepada makhluk hidup di sekitar kita, pada binatang dan lain sebagainya. Hatta semut saja diperhatikan. Kita kan sering iseng sirum, paehan itu ya, banjur sebagainya. Ini luar biasa itu. Dalam tafsir Ibnu Arabi, saya ingat saya Ibnu Arabi tentang ayat ini, semut saja diperhatikan. Sulaiman menghentikan pasukan yang sedang bergerak karena diyakini kalau tidak dihentikan hancur semua semut, semua kerajaan semut hancur. Kita kan sering dengan sengaja menghancurkan kerajaan semut, siram, kadang-kadang siram pakai bensin, bakar, sebagainya. Saya kalau ditanya apa hukumnya, tidak tahu. Dalam tafsir tasawuf katanya akan diminta pertanggungjawaban seluruh aktivitas kita ya. Dia tertawa, Sulaiman mendengar semut yang memerintahkan itu, dan kemudian dia berdoa atas anugerah Allah bisa mendengar perkataan semut. Tuhanku, anugerahkan kepadaku, auzi'ni, anugerahkan padaku kemampuan, an ashkuro, selalu bisa bersyukur, nikmatakallati, dari nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, dan wa an a'mala salihan tardahu, bisa melakukan amal saleh yang kau ridhoi. Karena ada yang sehat tapi justru aktivitasnya amal-amal yang sayyi'ah, amal-amal buruk. Asal sehat, gawenangan menebarkan madarat, tidak manfaat. Kerjaannya melakukan keburukan luar biasa. Karena itu sakit itu kadang-kadang jadi upaya Allah selain mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki diri kita sepenuhnya, hanya sekedar dipinjami oleh Allah. Sakit juga jadi pahala karena kalau diterima dengan sabar, Allah menghapuskan dosa kita. Allah juga mengangkat derajat kita, sekaligus mencegah kita dari melakukan keburukan demi keburukan. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah ke dalam kelompok hamba-hambamu yang saleh. Apa maknanya? Bapak-bapak yang Allah muliakan, salah satu upaya untuk selalu bisa bersyukur adalah bapak-bapak bergabung dalam circle orang-orang yang baik. Orang-orang baik itu selalu saja akan bersyukur pada Allah, ngajak kita untuk menikmati hidup sesuai dengan panduan syariat. Orang-orang baik fi ibadikas salihin. Karena itu kalau bisa bertetangga dengan orang baik, bisa bergabung dengan orang baik, bisa berguru pada orang baik, bisa kemudian bekerja sama dengan orang baik,
itu adalah rahmat Allah. Dalam ayat ini kan disebutkan wa adkhilni birahmatika. Gabungkan ya Allah, bikinkan circle dengan rahmatmu, aku bisa bersama orang-orang baik. Karena itu saya sekali lagi ini berulang-ulang, saya apresiasi Bapak-Bapak bisa selalu sholat berjamaah di masjid. Insya Allah ini adalah kumpulan kebaikan dari orang-orang yang baik. Berenang untuk ke masjid kalau niat buruk makan. Baik kalau sudah sholat 5 waktu, kepentingannya kan betul-betul untuk jadi baik saja, tidak ada yang lain. Berbeda barangkali kalau ada aktivitas-aktivitas yang ada pejabatnya, ada pengusaha besarnya, ada peluang bisnisnya. Ini kan ke masjid, panggilannya sama, cuma adzan dan lain sebagainya. Nikmati ini sebagai anugerah Allah, rahmatnya kepada kita, supaya kita ada dalam circle kebaikan. Kemudian jamaah sekalian, Nabi memuji orang-orang beriman yang selalu bersyukur. Apresiasi Nabi sangat luar biasa, sehingga Nabi menyatakan ketakjubannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, ajaba li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Betapa menakjubkannya keadaan seorang mukmin. Saya menggunakan kata kurung yang ideal, artinya jadi acuan kita, bikin Nabi itu takjub, bangga, bahagia memiliki umat seperti kita. Contoh mudahnya begini, ini bagian dari tahadus bin nikmat. Saya secara pribadi senang Pak lihat anak-anak yang, anak siapa saja lah, apalagi anak sendiri, bisa sholat dengan baik, bisa ngaji dengan baik, apalagi kemudian bisa mengajak orang pada kebaikan, bisa mengajarkan orang kebaikan. Senang. Bahkan muntia sama orang pastabikul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Pas soleh-soleh gitu, boga budak teh, pak alus-alus, jadi model rumah tangga itu. Pas serius-serius kemudian menyiapkan anak-anak kita supaya bisa bersama dengan kita dalam kebaikan. Jangan justru sebaliknya. Betapa banyak orang-orang tua yang kecewa pada anak-anaknya. Dibesarkan, dididik, disayangi. Setelah besar, ya Allah, makin jauh dia dari harapan orang tuanya. Jadi imam itu membaca di rakaat pertama kisah Nabi Nuh alaihissalam yang sangat memilukan. Saya seringkali kalau sedang mungkin sedang serius dan sebagainya, bisa nangis tuh baca ayat tadi Pak. Nabi Nuh begitu Allah perintahkan lewat dapurnya yang tiba-tiba bocor, mengeluarkan mata airnya memancar, tanur, tempat dapur yang mengeluarkan air tadi, itu indikator segera pergi, naik kapal. Nuh naikkan semua orang, dan Nuh mencari anaknya tidak ketemu, istrinya tidak ketemu. Karena itu dia membaca dalam keadaan menangis, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bapak-bapak bayangkan suasana begitu, naik mobil segera karena sedang terjadi musibah besar, gempa, bencana, nyarikan orang tersayang, cari anak, cari istri, nggak ada. Sambil jalan terlihat anaknya di sana. Kemudian dia seru anaknya, ya bunayya. Bahasa Arab ungkapan ya bunayya, ya umayya, ya abuya, itu seperti orang Sunda, anaking jimat awaking, anakku sayang, istriku tercinta, ayahanda yang ku sayang. Itu ungkapan bahasa Arab. Karena orang Arab panggil anaknya ya walad gitu aja biasa. Tapi ketika ya bunayya itu luar biasa. Dalam keadaan rindu, sayang, ingin bareng, Nabi Nuh menyeru, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik dengan ayah. Naik, irkam ma'ana. Naik. Apa jawaban anaknya? Nggak mau. Saya akan lari ke bukit. Ila jabal. Padahal di tengah gelombang air
yang terus meninggi. Jangankan bukit, gunung saja hilang dari pandangan. Dan kalau diteruskan ayat tadi, Nabi Nuh nangis sama Allah. Ya Allah, itu anakku, kan aku Nabi. Orang yang engkau sayangi, orang yang engkau jamin doanya dikabulkan. Apa jawaban Allah SWT? Laisa min ahlik. Dia sekarang tidak lagi jadi anakmu. Karena ikatan anak, ikatan biologis hanya berlaku di dunia. Setelah selesai kehidupan dunia, ikatannya bukan lagi biologis, tapi ikatannya teologis, akidah. Selama akidah yang sama, nggak ada hubungan darah pun, kita akan bersaudara bersama. Tapi udah pasti terbayang betapa kita kecewanya kalau tidak bisa berkumpul dengan orang yang kita sayangi di tempat yang baik. Kamu di akhirat, di dunia saja banyak orang yang kecewa dengan anaknya, hese budak. Karena itulah bersyukur. Sasarangan kita ikhtiarkan, syukur itu ikhtiar. Ajak lagi deh anak kita, ajak lagi istri kita, ajak lagi adik kita, ajak lagi ponakan kita. Hese Ustaz, aduh ngajak budak gede mah. Justru karena hese nilainya luar biasa. Kalau gampang, bapak-bapak coba lihat hal-hal yang gampang kayak lomba Agustusan. Budak kabeh nu eleh nu menang hadiah. Ciki menang hadiah, sisir, kipas. Karena mudah lombanya. Labuh setengahna menang. Tapi coba yang susah-susah dan sebagainya, hadiahnya luar biasa. Hadiahnya surga. Luar biasa. Saya kemudian ditanya orang, kan kalau masuk surga pasti nikmat walaupun tidak bersama anak. Sudah pernah dilakukan oleh Nabi Adam di surga sendirian, itu ternyata tidak menyenangkan. Karena pernah Nabi Adam di surga sendirian. Dan Allah tahu Adam tidak menikmati walaupun di surga, tempat yang penuh kenikmatan. Karena manusia tidak mungkin bahagia sendirian. Apalagi kalau dia jauh dengan orang-orang yang dia sayangi. Banyak sekali hadis yang menyampaikan. Saya pernah sampaikan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ketika seseorang masuk surga, dia kemudian ditunjukkan tuh istanamu, itu tempat tinggalmu. Dia kemudian larak-lirik, di mana anakku, di mana orang tuaku. Itu kan penjelasan tafsir ayat surat Ar-Ra'd yang menyebutkan wa abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dia diperkenankan masuk surga bersama orang tuanya, pasangannya, keturunannya karena kesalahannya. Dalam bahasa kita sekarang dikenal privilege. Orang yang masuk surga itu diberi privilege, boleh mengajak 70 orang. Ungkapan 70 itu menunjukkan demikian banyaknya orang yang bisa diajak untuk masuk surga. Pasti yang diajak adalah orang-orang yang dia sayangi. Tapi syarat utamanya adalah mereka secara teologis dari aspek akidah sama, memiliki keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak-bapak punya kewajiban untuk bersyukur, kita jadikan orang beriman yang menakjubkan Nabi, bahagia Nabi. Punya umat, punya sahabat yang beriman. Mungkin dalam gambaran kecil seperti kita bahagia, senang lihat anak-anak kita juga tidak jauh berbeda dengan harapan kita. Budak teh alhamdulillah bager, budak teh alhamdulillah pinter, budak teh alhamdulillah soleh. Itu kan menyenangkan kita. Capek kita, letih kita, biaya, waktu yang kita keluarkan terganti dengan kesenangan itu. Alhamdulillah. Coba bayangkan kalau punya anaknya, dalam bahasa Jerman bangkarwarah, itu kan bahasa Sunda yang luar biasa. Bangkar itu kan tidak bisa dimanfaatkan. Punya ayam demikian banyak, mati semua atau telurnya, bangkar disebutnya. Bangkarwarah, sudah bangkar juga tidak dapat didikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, syakar, bersyukur dia kepada Allah. Fakana khairallahu, dan itu jadi kebaikan, jadi pahala. Dan jika dia mendapatkan keburukan, sabar, dia bersabar. Fakana khairallahu, dan itu juga jadi kebaikan. Ini ajakan saya pada kita semua, bersyukur, dan bersabar. Mungkin belum waktunya, ikhtiar lagi. Oh mungkin ini bagian dari peringatan Tuhan pada kita. Jadi kalau sakit, sabar. Kalau sehat, bersyukur, gunakan untuk bermanfaat. Bukan sebaliknya.
Ada yang sehat digunakan maksiat, begitu sakit kemudian dia mengeluh luar biasa dan lain sebagainya. Yang terakhir dari materi kita, Bapak Ibu Allah muliakan, yakini bahwa sepanjang hidup kita sebagai orang beriman akan terus mengalami cobaan, ujian, musibah, apapun namanya. Nabi SAW menegaskan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma 'alaiha khati'ah. Senantiasa seorang mukmin akan mengalami cobaan, bala, pada dirinya, pada anaknya, pada keturunannya, pada hartanya, sehingga dia nanti akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih tanpa kesalahan pun. Ini kan salah satu cara cerdas mengalami musibah. Nah, hanya musibah wae, kering wae, bangkrut wae, sebagainya. Selain berpikir secara analitis dan lain sebagainya, kita juga barangkali ini teguran dari Allah. Barangkali ini kasih sayang Allah. Karena tidak ada satupun musibah kecuali kasih sayang Allah. Dulu sulit memahaminya Pak, bahwa musibah itu kasih sayang Allah. Tapi ketika saya membaca episode-episode profesi orang yang berbeda-beda, saya masih ngajar satu komunitas dokter. Dari 7 orang sekarang tinggal 5, yang 2 meninggal dunia. Cuma 7 soalnya. Dan seringkali saya takjub itu melihat penghasilannya, melihat hal-hal luar biasa dari aspek duniawi yang diperoleh para dokter itu. Tapi ketika kemudian berkali-kali mereka sakit, dokter ternyata lebih rentan dibanding kita, bertemu dengan banyak penyakit dan lain sebagainya. Dan yang lucu adalah ketika kemudian dipahami secara komprehensif, Bapak-bapak pasti paham dari mana kira-kira rezekinya para dokter sehingga mobilnya bagus, rumahnya bagus, penghasilan lumayan dari orang yang menderita sakit. Mun kabeh sehat, dokter teu boga duit Pak. Rumah sakit bangkrut, ngahulang rumah sakit kosong. Sarehat sadayana. Karena itu kadang-kadang nih cara memahami bagaimana kasih sayang Allah pada yang sakit itu jadi manfaat bagi para dokter, bagi rumah sakit, bagi klinik sebagainya. Coba bayangkan oleh bapak-bapak bagaimana rezekinya penggali kubur. Kan ada orang profesinya penggali kubur, ngurus jenazah. Di mana dia dapat rezeki? Dari duka mendalam orang yang ditinggalkan mati. Begitu maut, ya Allah, luar biasa kan, bumi seperti runtuh. Langsung dia nelpon ke penggali kubur, mang punten penggalikan kubur, alhamdulillah ya Allah. Begitu rezeki. Sulit dipahami. Karena itu bersyukurlah dalam setiap episode yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Aduh, nah itu jadi nyeri beteng. Periksa ke dokter, didiagnosa, wah ini Pak mesti dirawat. Rumah sakit dapat dampak kebaikan dari sakit kita. Dokter dapat dampak kebaikan. Setiap episode. Dan inilah cara Allah menyayangi kita. Allah terus berikan ujian. Tidak selalu kita pahami, tidak selalu bisa kita mengerti, tapi paling tidak kita sampai pada satu kesimpulan sepanjang kita hidup, Bapak-bapak yang Allah muliakan, tidak akan pernah berhenti ujian, tidak akan pernah berhenti cobaan. Abdi Ma'lim dicoba, ya jangan hidup. Adakah cara kita memohon pada Allah agar ujian itu tidak menyakitkan? Nabi selalu menjelang tidur, selalu, artinya tidak pernah tidak, selalu membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kalau bapak baca maknanya, itu permohonan, ya Allah, andaikan engkau akan memberiku ujian, uji saja aku, tapi jangan yang berat-berat, jangan bikin kemudian imanku hancur, hidupku terpuruk. Itu kan maknanya begitu, memohon kalau musibah, ujian datang, menimpanya dengan lembut. Sehingga selalu dibaca. Nabi anjurkan tuh semua kita baca sebelum tidur 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul, dari sana kan, dan sebagainya. Kan di ujungnya ayat itu berbunyi wa'fu anna
waghfir lana warhamna. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Warhamna, kasihi kami. Kalau pakai bahasa Sunda itu lebih menyentuh karena saya orang Sunda. Pikanya abdi sadaya Gusti. Belum tentu orang bisa sayang sama kita, tapi Allah akan selalu menyayangi kita. Warhamna, anta maulana, karena engkaulah pelindung kami semua. Fangsurna alal qaumil kafirin, bantu kami dari orang-orang kafir. Yang dimaksud orang kafir di sana kalau konteks ayatnya pada orang-orang di Madinah yang terus-menerus mengganggu Nabi, dan juga pada orang-orang musyrikin yang terus-menerus berupaya menghancurkan Nabi di Madinah, karena ayat itu di Madinah. Tapi dalam konteks kita sekarang, semua pihak yang berupaya menghancurkan keyakinan kita, kesabaran kita, dan syukur kita. Ini episode syukur kita sampai sini. Bapak yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau menyampaikan, menambahkan sebagainya, mangga, kita punya waktulah kirang langkung 2-3 menit. Tapi kalau tidak ada doa tadi ya, doa syukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam, surat An-Naml ayat 19. Itu yang saya tanyakan, doa itu apakah tiap hari juga dibaca oleh Nabi? Sepengetahuan saya enggak tiap hari dibaca oleh Nabi doa itu. Tapi ketika itu kan doa Nabi Sulaiman alaihissalam, doa Nabi Musa, doa Nabi Nuh yang tadi dibaca misalkan imam, semuanya diajarkan oleh Nabi sebagai penguat kepada para sahabatnya dalam kondisi penuh ujian. Nabi itu kan menyuruh kepada sahabatnya yang kelaparan, puasa saja kamu. Tapi saya terus-menerus kesulitan. Sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Artinya Daud terus-menerus dalam kondisi jadi raja beliau. Nanti dicek tafsirnya. Dalam kondisi jadi raja, berlimpah kekayaan, popularitas, seluruh kekuasaan dimiliki. Nabi Daud puasa yang sehari berbuka, sehari puasa. Wisol. Dalam kondisi benghar. Kan orang mah puasa dalam kondisi ripuh. Saya dulu rajin puasa ketika kos. Sadar puasa dan sebagainya, dipaksa keadaan. Jadi ujian kita itu beda-beda, dan Nabi nganjurkan itu. Nih Sulaiman bersyukur dalam kondisi dia berlimpah dan lain sebagainya. Jadi tidak, sepengetahuan saya tidak setiap hari dibaca Nabi, tapi diajarkan Nabi sebagainya. Salat duha dilakukan hampir tiap hari oleh banyak orang. Kalau bapak-bapak baca fikih duha, Nabi tidak melakukannya setiap hari. Tidak ada riwayat sepanjang pengetahuan saya Nabi salat duha tiap waktu. Yang tidak pernah Nabi tinggalkan itu salat itu yang disebut dengan sunnah muakkadah. Tidak pernah ditinggalkan. Gitu Kang ya. Pak Hikmat mangga. Terakhir ya. Ya. Kan mulainya wakfir lana. Saya bertanya-tanya, kenapa wakfir dulu, tidak wakfir lana? Oke. Saya tentu tidak bisa menjawab, wallahu alam. Susunannya sudah demikian Allah. Tapi sebagian ahli tafsir, saya lupa tafsirnya yang saya baca, menyebutkan karena Allah itu memiliki sifat, disebutkan kan dalam doa, Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Allah menyebutnya Allahumma innaka afuwun. Walaupun dalam banyak ayat Allah itu ghafurun, maha pengampun. Nah urutannya barangkali wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Tapi kenapa wa'fu anna dulu? Karena Allah adalah sosok yang maha pemaaf. Dari mulai hal yang sering kita lupakan sampai hal yang sering kita lakukan dengan sengaja. Artinya apa? Ketika ketemu, kalau ayat Quran ya, kalau bukan ayat Quran, kalau ayat Quran pokoknya ada doa di Quran saya baca. Walaupun kadang-kadang hanya buat kia doa teh pokoknya baca. Insya Allah jadi manfaat, apalagi kita paham maknanya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.